Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar bi miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa yafdalih. Amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormatin daripada para asatidz, para alim ulama, para kesepuhan, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, yakni Khadimul Majlis Sababul Mustafa Al-Ustadz Daud Muslim, begitu juga guru kita bersama Al-Ustadz Daman Huri, begitu juga guru kita bersama Al-Ustadz Adi dan para asatidz yang lainnya, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada antum semuanya. Kita doakan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya, dan selalu berikan kesabaran dan keistiqomahan di dalam berdakwahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak RT, kemudian Sahibul Bait, yakni kesepuhan kita Bapak Umar beserta keluarganya yang alhamdulillah pada malam hari ini dalam rangka tasyakuran walimatul hamal, yang mudah-mudahan apa yang kita baca dari tahlil, dari ratib sampai burdah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan daripada Sahibul Bait, mudahkan urusan kita semua. Allah selalu ampuni daripada dosa-dosa kita semuanya dan kabulkan hajat dan keinginan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengetuk hati kita, masih menggerakkan anggota badan kita untuk menghadiri daripada majlis setiap malam Selasanya, yakni burdah, yang mudah-mudahan dengan harap, dengan minta wasilah terhadap burdah, apapun yang kita inginkan agar segera ijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita datang ke tempat ini. Pasti segala sesuatu ada yang namanya sabab musabab, ataupun kita perlu yang namanya wasilah. Karena kita ini masih membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita lihat ketika kita yang namanya dari kecil, kita masih butuh orang lain. Ketika kita cebok, orang ibu kita yang cebokin, makan kita makanin. Bahkan ketika kita mati pun hanya yang sibuk adalah orang lain, bukan diri kita. Jadi jangan sampai kita dalam diri kita ini memang harus ada, memang perlu butuh orang lain, dan perlu segala sesuatu itu wasilah ataupun asbab musabab. Dan dengan datangnya kita ke sini malam Selasa ini baca burdah ini, otomatis asbab musababnya, ya, sebab baca burdah, keinginan apapun yang ada dalam hati kita pasti pengen diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur orang yang suka ngaji, orang yang duduk seperti ini, ya. Syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena di tempat ini Allah Subhanahu wa taala pasti turunkan rahmat, maghfirah, ampunan, semua inayatnya. Bahkan malaikat pun turun ke tempat ini untuk memberikan ketenangan dalam hati kita. Di antara kita ada yang lagi galau, gelisah, gundah, ketika duduk seperti ini membaca salat Nabi Muhammad SAW pasti hilang semua-muanya. Betul nggak? Pasti betul. Ada ketenangan jiwa tersendiri. Ya. Oleh karena itu, pada zaman sekarang jangan jauh-jauh kita, jangan selalu menjauhi daripada majelis ilmu seperti ini, karena ada ketenangan jiwa. Makanya orang yang nggak pernah ngaji pasti stres. Lihat aja, puyeng mumet di rumahnya. Ya. Saya aja kalau nggak keluar di rumah mumet bener, jujur. Saya hidupnya biasa di luar, sehari 24 jam di rumah mumet.
Biarpun saya keluar rumah cuma ngopi doang balik lagi press. Bagaimana orang yang nggak suka ngaji diam aja di rumah, selalu istiqomah, ikatan suami istri takut di rumah, ada kamu di rumah, itu pasti mumet pikirannya. Udah mah tuntutan banyak dari istri dan lain-lain. Ya langkah indahnya sekitar seminggu sekali kita ngaji, kita kumpul-kumpul bareng, silaturahmi, jalin silaturahmi. Siapa tahu ada solusi dan lain-lainnya. Dan kita malam-malam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwasanya Nabi Ahmad bin Hasan Al-Qas, man lam yatlubi syai' la yuqa. Siapa orang yang tidak minta sesuatu kepada Allah tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wala tuqda hajatun li sakit, maka tidak akan diberikan hajat-hajatnya, keinginan seseorang itu terhadap orang-orang yang enggak pernah doa. Farfa'u hajatikum ilallah, maka mintalah, doalah kepada Allah hajat-hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum daripada mahalul qiyam tentang doa terakhir yang belum niat sekarang, niatkan sekarang apapun hajat keinginan dengan minta wasilah daripada keberkahan daripada burdah. Makanya Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadisnya, man lam yas'alillahi yaghdab alaih. Siapa orang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun marah. Kan kita sudah tahu bahwasanya Allah menantang kepada diri kita sendiri, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Tapi kenapa sih doa-doa kita tidak pernah dikabulkan, tidak pernah tercapai, tidak pernah yang namanya terlaksana ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika ada seorang ahlu Basrah, seorang kampung di kota Basrah menghadap daripada Syekh Ibrahim bin Adham, datang berbondong-bondong, wahai Syekh Ibrahim bin Adham, kami ini doa tidak pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kami ini tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kami dengar ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ya kami ini tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata jawabannya Syekh tersebut? Wahai orang-orang Basrah, ketahuilah hati-hati kalian telah mati daripada 10 perkara. Di antara 10 perkaranya, kalau kita sebutkan 10 perkara bisa sampai jam 12. Terlupa padangnya, terburu dingin gak enaknya. Jadi sebagian daripada 10 perkara adalah engkau tahu hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak pernah dilaksanakan. Disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mau. Sholat, kadang-kadang kita tidak pernah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita tidak pernah khusyuk, sholat kita tidak hanya cuma main-main, tidak benar-benar jasmani rohani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah kita membaca Al-Quran akan tapi tidak pernah tadabbur dengan apa yang kita bacakan. Dan yang paling parah lagi, yang bisa mematikan hati kita, menyebabkan doa-doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih mengurusin orang lain, masih menggunjing orang lain, sedangkan dia tidak pernah mengurusi diri sendiri. Itu muhasabah diri kita, nggak usah ngurusin orang lain, urus diri kita sendiri, diri kita juga belum benar. Oleh karena itu, muhasabah, introspeksi diri kita sendiri. Jangan terlalu sibuk atas daripada aib-aib orang lain, sedangkan aib sendiri kita buka sendiri. Sedangkan aib sendiri kita tidak diperbaiki agar bisa lebih baik lagi. Itulah diantara daripada yang bisa doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias tidak pernah akan sampai, akan lama prosesnya dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadikan wasilah daripada majelis seperti ini agar muhasabah introspeksi diri kita sendiri, agar kita bisa mantap lagi hati kita dan terus baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa tembus doa-doa kita adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani dawam biha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.